Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Oke, sebentar masih ada yang join. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta, para pembimbing dari lomba kompetensi siswa Wilker 3 bidang lomba marketing online. Ya, mungkin hari ini yang adalah hari yang paling ditunggu-tunggu dari semua peserta atau para pembimbing. Hari ini kita akan umumkan siapa yang masuk ke 3 besar sekaligus bisa lanjut ke tingkat provinsi. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung berikan ke Bu Rika saja ya untuk mengumumkan nilai dan siapa yang masuk ke 3 besar. Mbak Rika, monggo diaktifkan mikrofonnya dan bisa diumumkan nilai dan siapa yang masuk 3 besar. Baik, sebentar. Mohon maaf, saya minta waktu 1 menit dulu untuk persiapan untuk membacakan pengumuman siapakah yang akan lolos seleksi di babak selanjutnya. Saya matikan dulu, okay. Mohon maaf. Iya, enggak apa-apa. Oke. Oke, Mas Yofi ternyata juga sudah bergabung ya. Selamat siang Mas Yofi. Siang Pak Miko, panitia dan segenap peserta dan pembimbing. Oke. Sudah siap? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu pembimbing. Salam hormat saya juga untuk rekan-rekan panitia LKS Wilker 3 yang saya hormati, yang saya cintai. Untuk adik-adik peserta, mohon maaf background di belakang diabaikan karena saya lagi ada di gudang di tempat security, jadi cari tempat yang benar-benar tidak ada suaranya. Kalau di depan tadi ada suara berisik, jadi saya mengamankan diri untuk tidak ada suaranya biar meeting kita tidak terganggu. Sebentar, sorry. Oke, bentar ya para. Oke. Mohon maaf lagi terganggu sebentar. Ya, saya akan mengumumkan hasil penilaian. Saya mewakili Dewan Juri, yaitu Mas Yofi. Saya akan mewakili untuk membacakan pemenang atau peserta yang bisa masuk atau lolos di babak selanjutnya. Dengan kesepakatan kita bersama, kesepakatan saya berdua dengan Mas Yofi, kita sudah ada beberapa pengumuman dan beberapa hasil seleksi berdasarkan dari lomba marketing online yang sudah dikerjakan sama adik-adik tercinta dari hari Senin sampai hari ini. Juga kita sudah melakukan penilaian dan kita sudah mendapatkan nilai. Untuk include-nya saya akan bacakan untuk total penilaian dari tahap pertama sampai ke tahap keempat, yaitu tahap yang pertama dengan strategi pemasaran, dan tahap kedua dengan konten digital, tahap ketiga adalah implementasi strategi pemasaran daring, dan tahap keempat adalah presentasi yang kemarin hari Selasa adik-adik sudah presentasi di depan kita, di depan saya dan di depan Mas Yofi. Kita sudah mengumumkan dan kita sudah memberikan hasil penilaian. Untuk yang pertama adalah peserta yang pertama dengan atas nama
Pelani Putri Adia Zahra dengan nilai bobot dari tahap pertama sampai tahap keempat kita sudah menentukan penilaian yaitu dengan nilai 83,87. Dan untuk peserta yang kedua dengan nama Matsatrida Bintari dengan bobot nilai di angka 62,5. Untuk peserta yang ketiga dengan atas nama Ellen Nadila Indasari dengan bobot nilai 67,56. Untuk peserta yang selanjutnya, peserta yang keempat adalah Rio Wahyu Prasetyo dengan bobot nilai 67,37. Peserta kelima adalah atas nama Fani Jaronsani dengan bobot nilai 58,75. Untuk peserta keenam, Dewi Safitri dengan bobot nilai 68,03. Dan peserta nomor 7 adalah Niken Nandasa Putri dengan bobot nilai 69,14. Dan untuk peserta terakhir adalah Aulia Jihan Salsabila dengan bobot nilai 81,95. Dan untuk peserta yang berhak melanjutkan atau bisa lolos di babak selanjutnya, yang pertama adalah atas nama Valenia Putri Adia Zahra dengan atau asal sekolah dari SMKN 1 Turen Kabupaten Malang. Selamat untuk adik Valenia bisa menjadi pemenang pertama yang masuk dan lolos di babak selanjutnya. Peserta yang kedua adalah pemenang yang kedua, seleksi yang kedua atas nama Aulia Jihan Salsabila dari SMK PGRI 3 Malang. Untuk peserta yang lolos babak ketiga adalah atas nama Niken Nandasa Putri dari SMKN 1 Panggurejo Blitar. Dan untuk yang pemenang keempat adalah Dewi Safitri dari SMKN 1 Soko Kabupaten Mojokerto. Untuk kriteria yang kelima adalah Ade Ellen Dila Indasari dari SMKN 1 Boyolanggo Kabupaten Tulungagung. Untuk yang nomor 6 adalah Rio Wahyu Prasetyo dari SMK Pawiatan Daha 2 Kota Kediri. Untuk peserta yang lolos di nomor ketujuh adalah atas nama Matsna Trida Bintari dari SMK Islam 1 Durenan Kabupaten Trenggalek. Dan yang terakhir adalah adik Fani Jaronsani dari SMK SYP 17 Pare Kediri. Nah, itu saya sudah mengumumkan 3 pemenang yang bisa atau lolos masuk di babak penjurian LKS online, marketing online untuk bisa masuk di tingkat Jawa Timur. Mungkin ada tambahan dari Mas Yofi untuk pengumuman pemenang-pemenang yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, Mas Yofi, mungkin ada tambahan ya terkait apa yang sudah dibikin seperti Instagram carousel, video YouTube, TikTok. Mungkin bisa dikomentarin Mas Yofi. Oke, terima kasih Pak Miko, terima kasih Mbak Erika juga atas pembacaan nilainya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya teman-teman peserta, panitia maupun Mbak Rika sendiri sebagai juri dan pembimbing di sini. Nah, mungkin benar tadi kata Mbak Rika, pengumumannya nilainya seperti itu. Nilai tersebut merupakan gabungan dari kedua juri dan kami sudah bahas juga seperti apa hasil akhirnya. Kemudian kalau tidak salah nanti 3 besar ya Pak Miko dan Bu Rika yang akan masuk ke tahap berikutnya. Ada juara 1, juara 2, dan juara 3 ya berarti ya seperti itu. Kemudian di sini paling saya mau sedikit kasih apresiasi juga buat teman-teman peserta yang dalam waktu selama 4 hari ini ya bisa keren banget ikut kompetisinya, mulai dari membuat YouTube, padahal baru berapa hari subscribernya udah ada yang sampai 800 ya Mbak, keren banget tadi. Terus viewersnya udah berapa ribu, likesnya berapa ribu. Memang ini salah satu kekuatan marketing online yang tentunya teman-teman potensinya cukup gede. Jadi harusnya teman-teman yang lolos ke tahap berikutnya bisa maksimalkan lagi dan bisa menjuarai tingkat Jawa Timur
atau bahkan nanti di nasional seperti itu. Kemudian Instagramnya juga udah dalam waktu beberapa hari followersnya udah sampai 600 bahkan atau lebih dari itu juga udah keren sekali. TikToknya juga ada yang udah ribuan viewer sampai berapa likes. Tentunya podcast dan Google Set juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kerahkan lagi masa untuk ibaratnya untuk tahap berikutnya, di mana teman-teman harus berkompetisi melawan pemenang-pemenang tingkat wilayah kerja yang lain seperti itu ya. Nah, Ya, benar. kemudian yang terakhir tentunya jika nanti masih ada tahap implementasi dalam artian penjualan, ini teman-teman juga udah merasakan gimana kekuatan marketing online ini nanti bisa sejalan dengan penjualannya seperti itu. Biasanya sejalan. Semakin banyak orang yang tahu produk kita, semakin banyak orang yang penasaran, maka penjualannya juga akan semakin meningkat. Bahkan teman-teman, untuk beberapa orang di sini penjualannya di atas ratusan renceng dalam waktu 4 hari seperti itu ya Mbak. Itu udah dari kami sendiri luar biasa banget. Itu merupakan sesuatu potensi besar. Apalagi nanti jika di tahap berikutnya teman-teman kompetisinya modelnya masih akan lanjut ke tahap pembelian, itu tentunya juga udah modal besar lah ilmu yang teman-teman dapatkan seperti itu. Nah mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ya, jadi mungkin saya ulangi lagi. Yang dapat nilai tertinggi itu peserta atas nama Felani Putri ya, benar? Ya. Baris kah? Betul Pak, betul ya, betul. Ya, benar, dari SMK N1 Turen ya. Kemudian diikuti dengan Mbak Aulia dari SMK dari 3 Malang. SMK Negeri Aku tuh sudah 3. kerasa Bu, depan apa kayak ini kayaknya juara siji apa juara loro ya Mas. Tio, anakku gak sia-sia aku ngocok. Kepala sekali. Iya. Terima Ya, kasih. saya lanjut Mas ya. Pertamanya kepada BDP SMK 1 Turen, ini Bu Leli, jangan kapok untuk membantu kami lagi ya Mas Tio ya. Assalamualaikum. Sudah tak masih suara. Oke. Sama yang juara 3 dari atas nama Niken ya, Mbak Niken ya, dari Ya, SMKN 1 Panggorejo, Blitar. Dari Mbak Rika sama Mas Yogi mungkin ada apa ya, pesan yang mungkin yang harus ditingkatkan lagi untuk perlombaan di tingkat provinsi apa, barangkali ada setelah melihat hasil dari peserta mungkin ada sedikit masukan yang kurang apa. Ya, mungkin saya ada sedikit tambahan Pak Miko untuk Ya, adik-adik peserta dan mungkin untuk Bapak Ibu pembimbing, mungkin nanti untuk yang adik-adik yang sudah lolos di tahap selanjutnya, di tahap tingkat Jatim, yang perlu dipersiapkan itu adalah yang pertama adalah pematangan mental. Jadi adik-adik harus, yang saya sampaikan kemarin, harus tahu tentang product knowledge yang akan disampaikan di SMK. Nah, karena lomba saat ini kan berbeda dengan lomba-lomba yang sebelumnya. Kalau lomba-lomba sebelumnya itu ada on offline-nya. Kalau untuk saat ini karena pandemi ini pure hampir 90% itu adalah lomba digital marketing. Jadi kalau misalkan nantinya di tahap selanjutnya akan ada babak seperti ini lagi, jadi perlu disampaikan atau perlu ditingkatkan lagi untuk pengetahuan tentang plan pemasaran di BMC-nya. Harus benar-benar tahu tentang apa itu pemasaran di offline, apa itu pemasaran di online. Jadi kalau misalkan memang lombanya marketing online, jadi saya harap bisa dituangkan di BMC itu benar-benar pure di pemasaran tentang online-nya. Jadi tidak ada lagi kayak misalkan pemasokan barang atau bahan baku dan segala macam, itu menurut saya tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dituangkan di dalam plan pemasaran BMC, karena itu sama sekali tidak masuk dalam kriteria marketing online. Mungkin kalau misalnya marketing online-nya sendiri bisa tentang media sosial, bagaimana
brand yang akan disampaikan atau yang akan dipasarkan oleh adik-adik itu bisa terkenal oleh masyarakat di media sosial, itu lebih tepatnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah tentang kesiapan mental untuk mempresentasikan produk di dewan juri nantinya. Mungkin saat ini bisa waktu kemarin adik-adik presentasi produknya di saya dan Mas Miko itu masih ibaratnya praktisi yang amat sangat rendah di bidang sales ya. Nanti kalau misalkan sudah masuk ke Jawa Timur dan masuk ke nasional, jurinya itu lebih garang-garang lagi menurut saya karena benar-benar expert gitu loh. Jadi kalau misalkan nantinya benar-benar tidak matang dalam persiapan presentasi, maka adik-adik sendiri yang akan yang akan terkena imbasnya karena untuk kita untuk presentasi sendiri harus benar-benar mengenal produknya kita yang akan kita presentasikan itu apa. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya pada saat presentasi hanya sebuah apalan tanpa mengenal produknya lebih detail, itu akan menjadi bumerang untuk teman-teman sendiri. Jadi sebelum teman-teman mau teman-teman harus tahu produknya itu nanti apa yang akan diplankan di bisnis online-nya itu. Jadi di saat teman-teman mau menyampaikan atau mau presentasi, teman-teman benar-benar siap tentang produknya ini apa yang akan disampaikan itu benar-benar siap produknya ini apa, keunggulannya apa, tentang partnernya itu kita harus arah kemana, terus untuk customer range-nya itu kita harus kemana, untuk pasarnya juga itu pasarnya untuk usia, untuk gender yang harus bagaimana itu harus benar-benar detail karena untuk presentasi itu benar-benar harus punya kesiapan yang hampir 75%. Jadi jangan saat presentasi jangan cuma membaca, tapi kita harus tahu ini produknya saya ini ya. Misalkan contoh saya jual handphone. Jual handphone ini adalah untuk adik-adik atau untuk kalangan menengah ke misalkan di umur 17 tahun sampai 40 tahun. Dengan menggunakan handphone ini apa kelebihan yang bisa kita dapat untuk penggunanya dan apa kekurangannya itu harus benar-benar detail banget. Itu sih menurut saya sih seperti itu. Untuk tambahannya mungkin dari Mas Yofi sendiri kalau mau menambahkan atau mau mengimbuhkan juga boleh, mungkin atau mau mengoreksi dari apa yang sudah saya sampaikan juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Miko juga. Jadi sebenarnya udah masuk semua kemarin saran saya di saat sesi terakhir evaluasi di hari kedua kompetisi sudah saya sampaikan. Kalau kompetisinya marketing online lebih dicari lagi, lebih digali lagi bagian aktivasi dan lain-lain tentang hubungkan dengan metode marketing secara online seperti itu. Nah kemudian untuk yang tahap digital tadi juga udah saya sampaikan implementasinya gimana. Kemudian juga harapannya teman-teman lebih smart lagi nih ke depan. Benar kata Mbak Rika tadi, ke depan tentunya lebih susah. Baik lawannya adalah juara di wilker-wilker yang lain, kemudian juga bisa aja jurinya tingkat nasional. Seperti itu mungkin nanti lebih expert lagi teman-teman pas waktu presentasi harus lebih baik lagi tentunya seperti itu. Itu mungkin tambahan sedikit aja dari saya karena semuanya tadi udah jelas disampaikan Mbak Rika dan sebelumnya saya udah singgung juga di kesempatan evaluasi yang lalu. Nah, seperti itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya, jadi seperti ya, teman-teman peserta dan para pembimbing, nanti semisal lupa apa yang sudah dijelaskan sama Mas Yofi sama Mbak Rika, tenang aja kita punya rekapannya karena semua Google Meet ini sama proses perlombaan kemarin kita rekam dan nanti akan kita upload di YouTube. Jadi buat pembelajaran semua peserta. Ya, jadi untuk yang masuk di K besar kita ucapkan selamat. Semoga nanti bisa lebih bagus lagi di tingkat provinsi. Kemudian yang belum masuk di K besar jangan berkecil hati, nanti bisa dicoba lagi di tahun berikutnya. Oke. Ibu Arika selaku Ketua Tim Teknis mungkin ada tambahan? Tidak ada. Oke, baik.
Oke ya, sudah diumumkan. Jadi proses Google Meet ini bisa diakhiri. Saya selaku moderator mewakili semua teman-teman panitia dari SMKN 2 Kota Mojokerto mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk peserta, pembimbing. Terima kasih juga untuk tim juri sudah berkenan hadir selama beberapa hari. Juga pada kesempatan ini kami juga minta maaf apabila ada salah kata dan perlakuan yang kurang menyenangkan. Oke, terima kasih sekali lagi. Bisa saya tutup ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Selamat ya untuk yang sudah sukses ya, untuk yang menang. Selamat. Yeay. Yeay, selamat yeay. Bu Deni, yeay. Bu Deni ngece aku inginan iku. Aduh. Bu Leli diece apa lo? Wis aku ngene. Kok malah golek? Oh ya.